Ya, kita simak informasi lain. Ratusan anak dan remaja di Kota Bitung mengikuti berbagai kegiatan yang dilombakan dalam MTQ tingkat Kota Bitung tahun 2020 seperti menghafal Al-Quran, lomba kaligrafi, serta cerdas cermat seputar pendidikan agama Islam. Bertempat di lapangan dan aula kantor pemerintah Kota Bitung, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran menggelar Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 tingkat Kota Bitung tahun 2020. Pada gelaran tersebut, selain difokuskan pada kemampuan membaca kitab suci Al-Quran, para peserta dituntut mampu melantunkan bacaan yang indah dalam kitab suci Al-Quran. Selain tilawah, panitia juga menggelar beberapa lomba seperti menulis kaligrafi, menghafal Al-Quran, dan lomba cerdas cermat seputar pendidikan agama Islam. Melalui MTQ akan menghasilkan para juara yang nanti akan bersaing dengan daerah lain di tingkat provinsi. Mudah-mudahan sebentar kita tutup ya, akan kita menghasilkan juara-juara di tiap cabang, termasuk ini sekarang ini mereka sementara kaligrafi ini. Insya Allah ya bisa bersaing lah dengan daerah-daerah lain di tahunan nanti insya Allah. MTQ ke-28 tahun 2020 tingkat Kota Bitung dilaksanakan sejak Kamis hingga Minggu sore. Penyelenggara berharap dapat menemukan yang terbaik dalam lomba MTQ untuk maju tingkat provinsi hingga tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Padang bulan Agustus mendatang. Dari Kota Bitung, Stephen Potabuga melaporkan. Hariku selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sahabat, perpisahan memang tidak dapat kita duga. Tapi yang perlu kamu tahu, hal terindah yang kau bawa pergi adalah kita pernah bersama dan menjadi yang terhebat. Terima kasih sahabat. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Jangan pernah lupakan aku. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi. Sebenarnya ini
ini suatu hal yang sulit ya, karena bukan sebagai rekan kerja yang baik dan jujur, berintegritas. Saya selama bekerja dengan almarhum tidak pernah saya mendengar dia mengeluh dalam bekerja, bahkan di saat-saat almarhum sedang sakit sekalipun dia tidak pernah mau menyampaikan bahwa dia dalam keadaan sakit dan tidak mau lagi bekerja, tetapi almarhum tetap bekerja menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan oleh perusahaan medianya. Karena itu saya secara pribadi sangat merasa kehilangan, dan sampai sekarang saya belum bisa melihat ada teman rekan kerja seperti dia yang luar biasa ya. Dan sebagai pengurus di organisasi juga, karena almarhum adalah bendahara di JTI Sulawesi Utara, almarhum sangat berdedikasi di dalam berorganisasi, bahkan selalu aktif, dan oleh karena itu kami juga meminta yang bersangkutan menjadi bendahara karena sudah terkenal bagaimana orangnya sangat jujur dan saklek. Secara pribadi kami mengucapkan kiranya apa yang dilakukan oleh almarhum bisa diwariskan, anak-anak bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan itu sangat membanggakan karena terakhir yang saya dengar almarhum berusaha untuk sehat menghadiri wisuda dari anaknya Excel yang sebentar lagi akan selesai dari pendidikan Polri. Namun Tuhan berkehendak lain, dan saya percaya bahwa anak-anaknya akan sangat bangga memiliki orang tua seperti Stephen Purnabuga. Dengar dari Facebook. Anda masih bersama kami di Berita Manado. Dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad, Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo bersama pemerintah Kota Bitung menggelar Festival Walima. Agenda yang paling ditunggu dalam Festival Walima adalah berebut kue khas Gorontalo. Festival Walima diawali dengan iringan bermacam-macam kue tradisional khas Gorontalo seperti kolombeng, curut, bulude, wapil, dan pisang yang dikemas dan dihias sedemikian rupa di atas mobil dan diarak dari Stadion 2 Sudara Manembo-Nembo hingga ke pusat kota Bitung. Budaya dan tradisi masyarakat Gorontalo ini dilaksanakan Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo bersama pemerintah setempat untuk memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Festival Walima dibuka Wali Kota Bitung Max Lumban yang ditandai dengan memukul rebana, serta disaksikan tokoh Gorontalo seperti Rahmat Gobel dan Bupati Bone Bulango Hamimpo. Kegiatan Walima ini merupakan satu kegiatan adat istiadat dalam rangka Mauludan. Nah, beliau melihat ini satu peristiwa yang bagus dan beliau ingin mengangkat, menyempurnakan dan buat jadi besar sehingga menjadi satu agenda bagian daripada pariwisata. Menurut Wali Kota Bitung, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Festival Walima dan diharapkan menjadi daya tarik wisatawan, sehingga memberikan citra yang baik kepada Kota Bitung sebagai kota toleran yang kaya akan adat dan budaya. Tahun kemarin saya melihat masyarakat Gorontalo berinisiatif membuat yang namanya pawai Walima. Nah, saya lihat pawai ini bagus. Saya panggil konsultan yang membidangi pariwisata yang membantu saya. Coba bagaimana ini Walima kita desain menjadi festival dan kita Pemda yang menjadi sponsor. Kita libatkan masyarakatnya. Pertama, tujuannya adalah bagaimana budaya ini bisa dilestarikan. Budaya yang baik ini. Dan yang kedua, bagaimana ini kita bisa jual menjadi destinasi pariwisata. Nah, itu disambut baik oleh warga Gorontalo dan warga sekitarnya.
Usai festival Walima dibuka, seluruh warga yang hadir dalam festival Walima saling berebut kue-kue khas yang ada di atas kendaraan. Festival Walima masuk dalam kalender pariwisata Kota Bitung sehingga akan terus dilaksanakan setiap tahunnya, sekaligus untuk melestarikan budaya masyarakat Gorontalo. Dari Kota Bitung, Stefan Kotabuka melaporkan.